Review film Dopamin, film yang pas tayang di Netflix baru banyak yang ngomongin. Kemarin pas tayang di XX1, kenapa sepi? Itu salahnya karena marketingnya nggak pakai punchline entertainment. Dopamin bercerita tentang sepasang suami istri bernama Alia dan Malik yang lagi dalam kondisi susah alias nyusruk. Si Malik udah setahun nganggur karena kebanyakan makan janji Gibran. Nggak, maksudnya dia udah setahun nganggur, nggak kerja-kerja, nggak ada penghasilan. Terus ya akhirnya Malik tuh pinjol, akhirnya utangnya tuh berbunga puluhan juta. Dan di momen itu tiba-tiba dapat kabar kalau Alia hamil. Pusing bro, namanya bini hamil ya. Belum periksa ke dokter, cek USG udah 700.000 tuh ketahuan. Anak sakit, ya kan dia udah kebayang tuh pusingnya Alia. Makanya Alia sempat nyaranin nih ke si Malik. Kalau bisa nggak minta bantuan orang tuanya aja. Tapi Malik gengsi, dia nggak mau terkenal sebagai cowok mau kondo. Modal kunci mobil doang. Lalu di suatu malam, Malik ketemu Pak Arif nih yang diperanin Anjasmara. Jadi tiba-tiba mobilnya Malik tuh bannya bocor di jalan. Mau ganti ban, hujan, susah. Terus tiba-tiba mobilnya Anjasmara tuh Pak Arif minggir. Mau dibantuin gak saya anterin? Mobilnya tinggal aja karena kalau ganti ban hujan-hujan malah nanti emurnya nggak pas, malah bahaya. Ikutlah tuh Malik dianterin sama Anjasmara sampai rumahnya. Nah keesokan paginya tuh di rumah Alia dan Malik tiba-tiba ada mayat. Dan di samping mayat itu ada koper berisi uang miliaran. Jadilah itu sepasang suami istri kaya mendadak tapi deg-degan mendadak juga karena ada mayat di situ. Ini nggak bisa gue ceritain kenapa dia nggak lapor polisi, ada semua di filmnya dijelasin. Cuman kalau misalnya gue spill terlalu banyak jadi akan mengurangi kenikmatan lo nonton. Nah kalau ngomongin tema atau premis film kayak gini emang udah beberapa kali sih di Hollywood ada yang bikin seperti A Shallow Grave, filmnya Danny Boyle tahun 94, atau juga ada filmnya Sam Raimi, A Simple Plan tahun 98. Intinya ada karakter satu orang atau lebih yang tiba-tiba dapat duit dadakan. Kayak gini. Mas, gimmicknya belum kelar. Kenapa antum ngeblok kamera? Kalau ngomongin penyutradaraan, gue tuh selalu suka sama film-film yang didirect sama Mas Teddy Suratmaja. Karena biasanya film-film yang dia direct adalah film-film yang ceritanya rapi, story-nya solid, minim plot hole, editingnya enak, pacingnya pas, efektif gitu, directingnya matang. Karena biar gimana pun kan Mas Teddy memang salah satu director senior gitu. Jadi buat gue tuh film-filmnya tuh emang film-film yang udah jaminan mutu. Tapi mungkin kalau khususnya di Dopamin, mungkin ada sedikit bagian pertama kali pada saat Anjasmara atau Pak Arif ketemu sama Malik, gue tuh agak ngerasa masuk akal nggak ya? Karena kalau ngomongin kenalan orang di Jakarta gitu, tiba-tiba datang orang nawarin bantuan terus tiba-tiba bisa ikut langsung ke rumahnya, kayaknya sedikit nggak mungkin sih. Tapi ya gue nggak tahu ya kalau misalnya kejadian ini adanya di Jakarta bagian Tenggara gitu yang emang orangnya ramah-ramah. Ngomong-ngomong soal acting, penampilan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon ini ya emang dua-duanya udah bagus ya. Kita udah gak perlu ragukan kapasitas acting mereka lagi. Tapi yang menjadi catatan gue adalah ketika interaksi mereka sebagai suami istri. Yang kurang ada adegan semewewnya. Dan kalau ngomongin soal supporting ya, di film ini menurut gue supportingnya bagus-bagus. Ada 3 aktor papan atas Indonesia, ada Anjasmara, ada Kiki Narendra, dan juga Rifnu Wikana. Tapi yang paling buat gue nempel banget atau best performance jatuh kepada Mas Wika atau Mas Rifnu Wikana. Gue tuh kalau ngelihat dia acting tuh kayak jarang banget yang off. Semua itu on point dan believable gitu. Dan di sini terutama dia jadi salah satu gerombolan penjahat lah. Gue nggak bisa cerita karakter lengkapnya. Tapi ketika dia diem aja dan natap Shenina Cinnamon, bener-bener bikin ngeri. Tatapan matanya tuh ditambah suara-suara ngebas ala. Keren banget, Mas Rifnu Wikana gokil. Kalau ngomongin soal visual ya, gambarnya bagus banget ya. Menurut gua ada 2 departemen yang kerjanya begitu solid, yaitu departemen art dan departemen kamera. Jadi art director dan DOP-nya kawin.
buat gue tuh apa ya, pencahayaannya enak, color palette-nya juga nyaman di mata, color grading-nya juga oke. Jadi buat gue paket lengkap deh kalau dari sisi visual. Apalagi kalau ngomongin treatment kamera, secara visual kameranya tuh lumayan nganter cerita. Jadi pergerakan atau movement kamera tuh rata-rata pakai motivasi. Jadi nggak ada yang movement tiba-tiba gitu, nggak ada movement yang antah berantah, nggak ada movement yang cuman mumpung ada track nih, sayang kalau nggak dipakai. Nonton Dopamin tuh buat gue feel-nya seru, fun. Meskipun ini thriller, ini bukan thriller yang menyeramkan ya, tapi lebih kayak memacu adrenalin karena ceritanya tuh menegangkan, sedikit menegangkan, dan ceritanya tuh fun. Dan menurut gue karena ceritanya solid, kita sebagai penonton tuh masuk ke dalamnya, jadi berasa penontonnya ikut terlibat dan engaging gitu. Apalagi nih kalau ngomongin film yang punya sedikit tema atau nyinggung-nyinggung soal orang miskin versus orang kaya, itu kayaknya banyak banget yang relate. Karena di Indonesia banyak yang overall kalau ngomongin soal film, buat gua Dopamin itu film yang fun, seru, cerita solid, dan cukup engaging selama nonton. Jadi kita sebagai penonton tuh cukup terlibat dengan ceritanya sehingga nggak ngebosenin. Nah makanya film-film kayak gini tuh harusnya dapat kesempatan lebih baik lagi dari penonton Indonesia. Karena pada saat tayang nih, kalau nggak salah nih, jumlah penonton film Dopamin hanya mencapai 158.399. Persis kayak kemeja Ramayana pas diskon. Oke, buat teman-teman yang suka sama film Dopamin, boleh dong kita share di kolom komen kira-kira lo sukanya apa dan apa menurut lo kekurangannya. Dan juga boleh juga komen kira-kira film apa lagi yang harus gue review karena mengisi kekosongan waktu luang yang banyak ini. Sampai ketemu. Salam Punchline Entertainment. Jangan lupa kalau misalnya butuh film marketing atau butuh Homeless Media buat mempromosikan film lo, komen di bawah. Capek.